Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teduh, neduhin batin kita, kolbu kita, pikiran kita dan jiwa kita di Areza Official. Selingkuh adalah perbuatan yang mengkhianati hubungan percintaan, kasih sayang. Pengkhianatan besar itu. Di dalamnya ada kebohongan. Di dalamnya ada menciderai kesetiaan, janji suci. Kalau bicara selingkuh, seringkali kita yang jadi korban adalah perempuan ya. Tapi laki-laki juga tidak lepas dan punya peluang juga korban perselingkuhan dari wanita. Siapapun korbannya, pria atau wanita, yang namanya selingkuh nyakitin hati, meremuk redamkan kepercayaan, hancur berkeping-keping, mimpi yang dibangun runtuh seketika, kacau hidup, gak nyangka, berat untuk menerima kenyataan bahwa kita sedang dikhianati orang terdekat, orang yang paling kita percayai. Walaupun perseteruan itu sudah bisa didamaikan, belajar untuk menerima kenyataan, mau menerima dan mau memperbaiki masa depan. Ada yang bisa menerima itu dan ingin memperbaikinya. Ada yang punya ukuran kalau sudah selingkuh tidak bisa. Saya harus pisah, pokoknya. Pokoknya sekali dikhianati nggak ada kata ampun. Terserah. Itu ukuran toleransi masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang ukurannya kalau sudah diselingkuhi nggak bisa terima, sudah selesai. Tapi ada juga orang yang punya ukuran toleransi, walaupun diselingkuhi dia masih bisa menerima. Ada hal-hal, ada bagian-bagian yang dia mau mencoba berusaha untuk menerima itu. Karena ada hal yang lebih besar menurutnya untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi tetap ya, ketika ada masalah di kemudian hari, entah itu masalah finansial dalam hubungan, entah itu masalah kurang memahami atau emosi, ego, ujung-ujungnya akan balik mengenang rasa sakit pernah disakiti dulu. Ketika ada masalah baru, mengungkit lagi masalah yang lalu. Yang tadinya hubungan ini terbangun dengan hubungan kasih sayang, cinta kasih, mau berkorban. Akhirnya ketika pasangan punya salah, dia akan hitung-hitungan. Enak aja aku mau berbuat baik sama kamu. Nanti kalau aku udah berbuat baik, kamu bikin kesalahan lagi. Jadi kalau ingin berbuat baik kepada pasangan selalu dipikirkan, kalau aku buat baik begini nanti pasangan akan bagaimana ke saya. Kalau saya begini, pasangan harusnya begini ke saya. Ya gara-gara kepercayaan itu runtuh, pernah tersakiti, pernah ternodai. Ya kita bisa pahami perasaan itu memang. Tapi kalau diikuti, dibenarkan terus yang seperti ini, hubungan gak akan baik. Masa hubungan di masa mendatang akan dilewati usia ini, kebersamaan ini dengan hubungan yang transaksional, hitung-hitungan, untung rugi. Ini harus segera diselesaikan. Dimana kita benar-benar punya mimpi besar bersamanya. Kita sudah menggantungkan mimpi kita, impian kita, bahwa bersama dialah, sama-sama dengan dialah kita akan hidup sukses, hidup bahagia, membangun rumah tangga ini. Tapi ternyata dia bohong, dia selingkuh. Ya, gak mudah memang untuk bangkit, untuk bisa mengembalikan kepercayaan itu, mendamaikan hati yang sudah kecewa itu, yang sudah hancur, remuk, redam. Memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa.
bukan berarti tidak bisa. Bisa, bisa. Teman-teman semua, apapun masalah yang kita hadapi, yang paling terbesar adalah perselingkuhan ini ya. Akurlah dengan pasangan. Jadi kan itu prinsip. Walaupun kita tidak punya harta, walaupun kita serba pas-pasan, tapi tetap akur. Walaupun kita sedang dihantam badai, ketidakpercayaan, ego, kekurangan. Jangan saling tuduh, jangan saling salah menyalahkan. Walaupun memang ada yang salah mungkin di antara kita. Hadirkan kesadaran. Harus tetap akur dengan pasangan. Karena kalau tidak akur, ini efeknya secara spiritual. Wah, efeknya, dampaknya besar. Bisa kemana-mana efeknya. Keberuntungan gak mau datang, nauzubillah min zalik. Kesuksesan, kemudahan hidup, gak mau datang tuh yang baik-baik. Yang ada kalau gak akur, bikin penyakit. Yang pertama yang pasti adalah penyakit pikiran. Psikologis terganggu tuh, banyak pikiran. Yang kedua, setelah pikiran bisa kena ke badan. Banyak mikir, naik tensinya, darahnya tinggi. Bisa kena ke jantung, nauzubillah min zalik. Naik asam lambung. Waduh. Belum lagi ke keuangan. Berdampak ke rezeki juga tuh. Rezeki bisa ketutup tuh gara-gara gak akur suami istri, gak akur pasangan. Orderan gagal. Mau ada proyek gagal. Karir terjegal. Orderan batal, ada proyek gagal, karir terjegal. Wah, rugi sekali. Bisa jadi kegagalan-kegagalan itu ya karena ketidakakuran. Sudah nggak akur, terus ekonomi lagi turun, pusing kepala, malah tambah nggak akur lagi. Wah, ini berbahaya. Jauh kita dari yang namanya solusi, jauh kita dari yang namanya pertolongan. Gak akan bisa selesai nih kalau gak akur. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Gak bisa kita cari solusi dimanapun, solusi apapun kita gak bisa. Gak bisa kita mikir mendapatkan pencerahan kalau pikiran ini lagi pusing, emosi, lagi gak akur. Jangan cari solusi pada saat kita lagi gak akur. Maka tenangkan diri masing-masing. Kalau memang harus ada jarak sejenak untuk merenung masing-masing, silakan berikan jarak. Tapi jangan lama-lama. Jarak untuk menenangkan diri masing-masing. Untuk merenung, untuk berpikir. Untuk mencari ketenangan. Karena kalau bisa tenang, maka pikiran akan jernih. Pikiran jernih, pencerahan datang. Nanti seperti ada yang menuntun tuh untuk mendapatkan solusi. Oh harus ke sini, oh harus begini. Oh begini caranya. Jadi bukan cari solusi bagaimana bayar utang, bagaimana bayar tagihan, bagaimana bayar minus rupiah gara-gara ketidakakuran ini. Jangan cari solusinya dulu. Justru solusi ketenangan, cari ketenangan dulu, baru solusi datang. Tenang. Bagaimana caranya supaya tenang? Subuh hari. Di waktu subuh hari itulah kalau mau cari ketenangan, ambil nafas, rasakan udara yang tenang di subuh hari dan hembuskan pelan-pelan. Rasakan udara ketenangan di subuh hari, rasakan ketenangan, atmosfer ketenangan di subuh hari. Karena tidak ada
hembusan nafas orang munafik di subuh hari. Orang munafik gak mau bangun di subuh hari. Sehingga subuh hari itu udaranya segar. Dan subuh hari itu banyak malaikat yang mengaminkan doa kita. Maka merenunglah di sana. Lakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan lakukan 2 rakaat sholat subuh. Setelah itu kalau punya zikir silakan berzikir. Kalau tidak tahu caranya berzikir, zikir apa saja yang Anda bisa. Yang mudah. Hanya tahu Allah, Allah, Allah ya silakan. Sambil berpikir, bertanya ke dalam diri. Kenapa aku harus begini? Apa iya aku harus seperti ini terus? Pikirkan masa depan. Masa harus berpisah? Kasihan anak-anak. Pikirkan masa depan, renungi. Dapatkan ketenangan. Kalau subuh hari ini belum mendapatkan ketenangan, bisa jadi subuh besok hari. Terus kejar ketenangan itu, amalkan ini. Cari ketenangan di subuh hari. Cari berkah di subuh hari. Para malaikat mengaminkan doa kita. Semoga dengan amalan ini, dengan ketenangan di subuh hari, dengan aminnya, dengan doanya para malaikat juga, itu menghadirkan hidayah Allah ke dalam qalbu kita, menghadirkan ketenangan batin dalam qalbu kita, dan akhirnya memberikan pikiran kita jadi jernih, dan Allah memberikan pertolongannya, tuntunannya terhadap solusi-solusi hidup ini. Ketemu tuh caranya bayar utang, ketemu tuh caranya bangkit finansial keluarga, ketemu tuh bagaimana caranya parenting anak. Kalau parenting anak yang jadi masalah, ketemu tuh bagaimana caranya mengelola perasaan, ego, emosi, berdamai dengan diri sendiri, dan akhirnya mau akur kembali. Nikah ini kan cari sakinah, cari ketenangan. Maka ketika ada ketidaktenangan, tidak akur, maka yang dicari pertama kali adalah kembali mencari ketenangan. Maka carilah ketenangan di subuh hari. Renungi, tafakuri, muhasabah diri. Semoga tambah damai, tambah teduh batin kita. Jadi pencerahan untuk diri kita, keluarga kita, pasangan kita. Sehingga kita tetap bersama dengan pasangan kita menua sampai rambut memutih. Wallahu a'lam bishawab. Salam teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.